Halo teman-teman Interisti dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Hore, Inter menang setelah kemarin kalah ya. Gimana nih perasaan teman-teman? Pasti sangat puas dong. Oke, pembahasan hari ini aku mau bahas review pertandingan pekan ke-7 Serie A antara Salernitana versus Inter Milan. Langsung aja ya. Salernitana versus Inter Milan dalam lanjutan Serie A 2023-2024 dimenangkan tim tamu 4-0. Lautaro Martinez bikin quad-trick alias 4 gol di laga tersebut. Laga berjalan ketat, jual beli serangan terjadi sejak babak pertama, namun tak ada gol hingga sampai jeda. Baru di babak kedua, tim tamu mendapat gol yang diborong Martinez. Lautaro Martinez bisa menghadirkan gol buat Inter Milan di menit ke 62, menit ke 77, penalti di menit ke 85, dan terakhir di menit ke 89. Pemain Argentina itu bikin quad-trick di laga tersebut. Wow, mantap. Kemenangan membuat Inter Milan mempertahankan puncak klasemen Liga Italia dengan 18 poin dari 7 laga. Anak asuh Simone Inzaghi masih mengungguli AC Milan yang poinnya sama lewat head to head. Sementara Salernitana masih terbenam di peringkat ke-19 dengan baru mengkoleksi 3 poin. Jalannya pertandingan, Inter memulai dengan gebrakan. Marcus Thuram langsung mengancam gawang Salernitana lewat sepakan tepat ke gawang, meneruskan umpan Nicolo Barella, tetapi bolanya bisa diredam oleh Guillermo Ostoa. Inter mendominasi permainan atas tuan rumah. Beberapa peluang diciptakan, namun pertahanan rapat Salernitana bisa meredamnya. Salernitana sendiri beberapa kali mencoba menekan, penyelesaian terburu-buru membuat beberapa percobaannya gagal membahayakan Inter. Boulaye dia sempat membuat shoot on target di menit ke-39, namun bolanya mudah diamankan Yann Sommer. Hingga jeda, skor masih kacamata. Di babak kedua, Inter membuat beberapa pergantian. Lautaro Martinez dan Henrikh Mkhitaryan dimasukkan. Dan hasilnya langsung terlihat, keunggulan bagi Inter di menit ke-62. Memanfaatkan crossing Thuram, striker Argentina itu bisa menjebol gawang Salernitana dengan kaki kanannya. Inter unggul 1-0. Salernitana sempat menyamakan skor 6 menit berselang. Mateusz Legoski menjebol gawang Yann Sommer, namun golnya dianulir VAR
karena sang pemain lebih dulu offside sebelum bikin gol. Malah Inter yang kemudian bisa menggandakan skor. Martinez kembali bikin gol di menit ke-77 usai meneruskan umpan Barella. Inter malah makin bersemangat di sisa waktu pertandingan. Martinez kemudian mendapat hat-trick di menit ke-85 usai mengeksekusi penalti. Hasil pelanggaran Matteo Lovato kepada Marcus Thuram, skor menjadi 3-0 buat tim tamu. Pesta gol Inter kemudian ditutup Lautaro Martinez sendiri yang membuat quad-trick alias 4 gol. Martinez kembali mencatat namanya di papan skor pada menit ke-89, memastikan kemenangan Inter 4-0 si ular besar. Statistik pertandingan: tembakan Salernitana 12, Inter 16. Tembakan ke arah gawang Inter Salernitana 3, Inter 6. Penguasaan bola Salernitana 35%, Inter 65%. Operan Salernitana 325, Inter 583. Akurasi operan Salernitana 75%, Inter 87%. Pelanggaran Salernitana 12, Inter 10. Kartu kuning Salernitana 2, Inter 1. Kartu merah 0-0, offside Salernitana 2, Inter 1. Tendangan sudut 3-3. Analisa pertandingan. Di babak pertama Inter kesulitan untuk mencetak gol. Rapatnya pertahanan Salernitana dengan bermain tertutup dan melakukan blok kepada gelandang Inter yang membuat Inter kewalahan, dan juga penyelesaian dari Sanchez dan Thuram yang kurang maksimal. Pada babak kedua Inter mulai menemukan ritme permainan. Masuknya Aslani, Mkhitaryan, dan Lautaro dengan kondisi fresh. Inter mengontrol permainan, ditambah Salernitana bermain terbuka, membuat Inter tidak menyia-nyiakan kesempatan 4 gol disarangkan dalam waktu hanya 35 menit. Ini analisa menurut aku ya. Gimana nih teman-teman, bikin di komen ya. Di klasemen Serie A pekan ke-7. Di peringkat pertama Inter Milan dengan poin 18, dan peringkat kedua AC Milan dengan poin yang sama yaitu 18. Peringkat ketiga Napoli dengan poin 14, peringkat keempat Juventus dengan poin 13, dan peringkat kelima Atalanta dengan poin ke-12 dengan poin 12. Di tabel top skor Serie A pekan ke-7, top skor Lautaro Martinez dengan 9 gol. Wow, keren. Victor Osimhen dengan 5 gol. Domenico Berardi, Federico Chiesa, Oliver Giroud, Andrea Pinamonti, Dusan Vlahovic dengan masing-masing mencetak 4 gol. Dan Gianluigi Bonaventura dengan 3 gol. Top assist Serie A pekan ke-7.
Marcus Thuram dengan 4 assist. Felipe Anderson dengan 3 assist. Andrea Belotti dengan 3 assist. Martin de Roon, Federico Di Marco, Alfred Dunsan dan Oliver Giroud masing-masing juga dengan 3 assist. Statistik Lautaro menurut data Opta. Lautaro Martinez menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 4 gol sebagai pemain pengganti di Serie A dalam era 3 poin per kemenangan sejak 1994 sampai 1995. Hat-trick pertama dan hat-trick ketiga bersama Inter, Kapten Lautaro melakukan pekerjaan luar biasa. Butuh 35 menit bagi Lautaro untuk mencetak 4 gol ke gawang Salernitana yang dijaga Osoa. Gol ke-9 dari 7 laga Serie A, gol ke-112 bersama Inter. Wow. Fakta duet Lautaro dan Thuram. Marcus Thuram telah memberikan assist terbanyak di Serie A musim ini. Pemain asal Prancis ini menjadi pemain pertama yang mampu memberikan 4 assist dalam 7 penampilan pertamanya di Serie A untuk Inter. Dari data di atas, menurut aku duet striker Lautaro dan Thuram ini sangat komplit ya, saling mengisi satu sama lain dan lebih garang dibanding duet musim lalu. Selanjutnya agen Lautaro, ada tawaran dari Arabia sangat menggoda dan terdapat banyak proposal, namun tidak hanya dari sana. Ketika saya memberitahu dia tentang kemungkinan ini, dia memberitahu saya Inter, hanya Inter. Kedekatan dengan fans dan klub sangatlah total. Rasanya memiliki itu penting dan dia memilikinya. Tentang proyek, tentang tim, Lautaro tidak mendengarkan apapun selain Inter. Mudah-mudahan Lautaro terus bertahan di Inter dan tidak tergoda dengan uang dari Arab. Semoga lebih mementingkan karirnya di Eropa dan menjadi legenda seperti Javier Zanetti ya. Fans aku. Gimana menurut teman-teman nih, di komen ya, kita bahas sama-sama ya. Oke. Baik, sekian dulu konten dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe channel aku juga, Sophie Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sophie Internona. Dan follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sophie Internona. Dadah, Forza Inter sempre.